Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah mendalam dan tambah mendalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah mendalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah mendalamlah dan tambah dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dalam dan tambah mendalam lagi. Yesus indah dan semakin indah, oh indahnya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Haleluya, Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus kekasihku. Haleluya. Selamat pagi semuanya, mari Haleluya, kita berdoa. Tuhan. Hanya Yesus kekasih kami. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, renungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat lagi melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita baca Yesaya 33 ayat 2-6. Selamat pagi Pak Saiman, Bu Saiman, sudah sembuh ya. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. CCMI, selamat pagi. Bu Rita Herawati, selamat pagi. Bu Lasma, semua yang sudah bergabung di pagi hari ini, selamat pagi. Pak Robert, Hersya, Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, Sela, selamat pagi. VV, selamat pagi. Yosinta, Moana, Mikael, selamat pagi. Bu Nurmala, selamat pagi.
Mari kita baca Yesaya 33 ayat 2 sampai 6. Yesaya 33 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-cerailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan ialah harta benda Sion. Amin. Amin, amin. Tema kita pagi ini adalah Allah pondasi kita yang teguh. Allah adalah gunung batu kita. Sebuah rumah ketika miring atau retak-retak dan perlu direnovasi, maka tentu akan dirobohkan ya. Dan kemudian akan digali kembali, bikin pondasi baru gitu ya. Suatu hari sebuah bangunan di Amerika kelihatannya ya, itu direnovasi dan mereka memutuskan untuk membuat pondasi yang baru karena retak-retak dan pada akhirnya nanti bisa roboh ya. Tetapi ketika mereka menggali tanah, mereka menemukan timbunan pecahan piring, botol, soda dari tahun 1850-an ya. Bahkan peralatan makan kuno. Jadi apakah rumah tersebut dulunya adalah tempat pembuangan sampah atau bagaimana, mereka tidak jelas ya, tidak tahu. Namun kontraktor akhirnya memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi, sebab jika tidak maka dinding rumah itu akan kembali retak-retak ya. Jadi perlu dilihat apakah pondasi rumah Anda, rumah kita semua itu sudah betul ya sampai ke lapisan tanah keras. Kalau dinding itu retak-retak dan menandakan bahwa bangunan itu menurun ya, berarti pondasinya kurang beres ya. Apalagi ketika tetangga mungkin sekarang itu kan rumah-rumah itu jarang yang punya halaman luas ya. Kalau dulu rumah kami tidak pernah mepet tonggo ya. Bahkan sekarang pun tidak mepet ya. Ada 2 meter kiri kanan itu tidak berdempetan dengan bangunan tetangga ya. Karena dikhawatirkan akan mempengaruhi satu sama lain. Tapi hari ini rumah itu makin kecil-kecil seperti apa, kotak-kotak mainan Lego ya. Jadi semua berdempetan ria ya. Nah, mungkin lebarnya hanya 4 meter, bahkan ada yang 3 meter. Jadi ya enggak bisa punya halaman kan begitu. Nah, itu masalahnya adalah pondasinya bagaimana gitu ya. Nah, disitulah kita perlu pondasi yang baik agar membuat rumah menjadi kokoh. Demikian pula dengan kehidupan kita ya. Pondasinya benar atau tidak. Sehingga ketika ada goncangan apapun yang terjadi, maka rumah itu tetap kokoh karena berdiri di atas batu ya. Kalau di atas pasir ya roboh saudara ya. Nabi Yesaya berdoa agar bangsa Israel tetap kuat. Kita baca Yesaya 33 ayat 2 sampai 4. Yaitu ketika ada goncangan bangsa ya. Yesaya 33 ayat 2. Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan.
Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-cerailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang, pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Amin. Jadi ketika bangsa Israel diserang musuh, mereka tidak berani ya. Mereka sempat diguncang ketakutan untuk menghadapi musuh itu. Tetapi Nabi Yesaya berdoa agar mereka tetap kuat. Mereka bisa kuat bukan karena senjata atau karena keberanian diri sendiri, tetapi karena mereka membangun hidup mereka di atas Allah ya. Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungan yang aman. Kita baca ayat 6. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Amin. Nah, jadi kalau hari-hari ini Anda takut karena mungkin melihat harga-harga yang tidak pernah turun lagi ya. Harga-harga yang naik, turunnya sedikit, naiknya banyak. Mungkin ter-PHK, mungkin cari pekerjaan, sampai hari ini belum ada orang yang memberi pekerjaan padamu, atau belum menemukan pekerjaan yang cocok ya. Ada ketakutan, ada kegelisahan. Nah, jika hidup kita itu dibangun atas pengetahuan firman Tuhan, maka engkau akan mengalami damai sejahtera. Engkau akan menanti-nantikan pertolongan Tuhan itu di dalam damai sejahtera. Bangunlah kehidupan di atas hikmat Tuhan. Dan mereka yang menjaga hidupnya sesuai dengan hikmat Tuhan akan tetap bertahan dan sanggup bertahan di tengah terjangan badai kehidupan. Ya. Kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 25. Bu Sugiyarti, Pak Usaiman nulis, puji Tuhan sudah sembuh, sudah masak, Bu. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Halo, Shalom, Esther, Sepsi, dan Pak Anton. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ialah sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sampai 25? Ya, sudah. Amin. Puji Tuhan. Jadi rumah yang di atas batu ketika ada badai menerjang, angin ribut melanda, dia tetap kokoh berdiri ya. Ya. Jadi kita harus membangun kehidupan kita itu punya pondasi ya. Hari-hari ini banyak orang yang hidupnya tidak ada pondasinya ya. Jadi terombang-ambing oleh angin pengajaran, terombang-ambing oleh badai, terombang-ambing oleh penderitaan, itu gampang roboh saudara ya. Mau bunuh diri lah, menggadaikan diri lah, menjadi orang yang keras dan jahat lah, menjadi preman lah dan sebagainya ya. Yang hal-hal yang negatif itu. Karena pada dasar pondasinya tidak ada saudara. Tetapi jika seseorang itu ya membangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan, maka ketika badai ekonomi datang, badai sakit penyakit datang, ia tetap berdiri kokoh dalam iman percayanya. Amin. Percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong.
percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan. Nah, inilah yang perlu ya. Hari-hari ini kita perlu pondasi. Jadi ayo, apabila rumahmu sedang roboh ya, sedang cerai-berai anak-anakmu, pertentangan selalu, suka marah-marah, suka emosi jiwa ya, tidak terkendali ya, berarti ada sesuatu hal yang perlu kita selidiki ya. Pondasi hidup kita ini dibangun di atas dasar apa? Bu Lili, selamat pagi. Pondasi kehidupan kita ini di atas dasar apa? Apakah dasar filsafat? Apakah dasar kepercayaan yang dari dunia ini? Apakah kita membangun di atas dasar pasir tadi ya, atau jerami? Ya enggak kuat ya. Kalau hari-hari ini banyak orang yang membangun itu memang biaya luar biasa ya, tetapi sebetulnya hampir 20% lebih, bahkan 30% itu untuk membangun pondasi ya. Jadi jangan bayangkan saudara untuk memasang marmer, memasang wallpaper, interior ini dibayangkan indah, tapi kalau pondasinya itu tidak kuat saudara, walaupun saudara membangun di atasnya itu dengan emas, ya pasti roboh saudara ya. Jadi disinilah pentingnya kita itu membangun diri kita di atas pondasi yang benar ya. Kemarin saya ke Trawas dan melihat sebuah rumah yang indah, view-nya sangat indah karena dia terletak di ujung lembah ya. Setelah itu bawahnya itu lembah ya. Jadi dia di ujung apa ya, puncak daripada lembah itu, dan kita bisa melihat gunung. Tetapi arsitektur daripada bangunan ini bukan arsitektur tropis ya. Artinya penuh kaca ya, karena mau ngejar view tadi. Kemudian juga tidak terlindung dari panas dan hujan ya, karena sosoran atau kalau kita bicara atapnya itu tidak melindungi dinding-dinding yang vertikal ya, seperti ada level nih ya, level itu tidak ada untuk melindungi dinding bangunan itu. Jadi ini bicara tentang perlindungan terhadap dinding. Jadi seperti bangunan pencakar langit ya. Kalau bangunan pencakar langit itu memang kaca-kaca semua gitu kan ya, tetapi mereka kaca yang mati. Kalau tertimpa angin badai itu anginnya tidak bisa nembus ya. Mereka pakai full air condition dan jendela-jendela yang bisa dibuka itu sangat minim. Tetapi karena rumah ini ingin memasukkan hawa yang sejuk itu tadi ke dalam, sehingga dibuka semua itu bisa blong gitu ya. Nah disitulah kelemahannya. Karena apa? Jendela-jendela semua sliding, dan sliding itu sulit untuk untuk menjadi kedap, karena ada rel ya, rel itu kan gantung. Nah disitulah makanya terjadilah masalah air yang merembes gitu ya, harus di waterproofing lagi gitu ya, harus dipelihara lagi ya. Nah inilah satu hal yang kelemahan dari bangunan itu. Bagus, saya juga mengagumi bagus ya, ada kelemahannya ya. Dari bagus itu masih ada kelemahannya. Nah seperti juga hidup kita ya. Kalau hidup kita hanya dilihat orang dari luar, oh bagus gitu ya, serasi, harmonis. Tapi kalau kita punya celah-celah yang tidak tertutup, akan terjadi kebocoran ya. Jadi perlu kita landaskan hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Jangan buka celah, nah, ya kan? Jangan bikin celah dari hidup kita itu. Artinya apa? Ayo kita berdiri atas batu karang yang teguh. Jangan keluar dari
batu karang itu ya. Jangan bergeser dari keimaman kita di batu karang yang teguh itu. Nanti akan timbul celah. Ada pergeseran, timbul celah. Maka dari itu pagi ini ayo, bagi yang sedang merenovasi rumah, mungkin bocor ya. Mungkin banjir ya, ini kan mendung-mendung gini, ini wagawat. Kemarin hujan ya? Hujan, tiap sore hujan ini. Untuk pagi kita sudah berangkat ya. Kita berangkat ke Trawas untuk jalan pagi, tapi toh ya jam 11 sudah hujan saudara ya. Sudah nggak bisa beraktivitas, mau main game, mau apa ya nggak bisa, sudah nggak ada tempatnya. Ya akhirnya duduk makan-makan. Bukannya jalan sehatnya karena jalanannya terlalu curam. Akhirnya beberapa orang minta dijemput pakai mobil. Ya inilah namanya wong lansia kok jalan sehat ya. Dan medannya naik turun gunung ya nggak mampu lah ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita healing dan akhirnya cari durian. Jadi ini betul-betul habis sehat terus diisi gula lagi gitu ya. Nanti pulangnya nggak tahu sakit lagi apa enggak. Kalau nggak olahraga ya pasti sakit lagi ya. Jadi inilah kehidupan itu ya. Kalau kita mau tegak berdiri di atas batu karang yang teguh, ya jangan bergeser ya dari iman percaya kita, betul nggak ya? CCMI nulis gini, kalau hujan sumpek bugem, ya iyalah nggak bisa berangkat ke pasar atom, nggak bisa jualan buka toko, pembelinya nggak ada karena kehujanan ya sumpek lah. Tetapi itu kan musim ya, ada musim yang kita nggak bisa menolak ya, apalagi Pak Gem. Kalau hujan deras terus ke pasar Porong nggak ada yang datang tambahannya. Karena apa? Mungkin rumah mereka banjir, mungkin rumah mereka harus dijaga supaya nggak bocor dan sebagainya ya. Ada banyak hal-hal yang perlu kita waspadai dalam hidup kita ini. Jadi ayo jangan putus asa ya. Sing penting kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran yang dibelokkan, kita sudah ngerti. Oh ini nanti aku akan buka celah ya, akan terjadi bocor di rumahku ya. Ya jangan mau gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, sungguh menjadi rema dan Tuhan kami. Kita memberi pengetahuan bagi kami bahwa masa keamanan bagi kami itu pasti akan tiba ya. Tidak kami selalu di dalam kesesakan, di dalam selalu ada masalah, tapi keamanan itu suatu saat pasti terjadi pada kami. Dan juga kami dilindungi, diselamatkan itu karena hikmat dan pengetahuan yang daripada firman Tuhan ini ya, sehingga kami menjadi ya takut akan Tuhan. Itulah harta benda kami yang paling mulia. Itu ketika kami takut akan Tuhan, disitulah Tuhan memberkati kami. Ya, jadi setiap hari kami mau membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus, berdoa. Dan disitulah Engkau mengetahui bahwa kami selalu ingin mendekat kepada Engkau Yesus. Selalu kami bersama Engkau Yesus, sehingga kehidupan kami selalu dilindungi dan diberkati. Amin. Bapak, kami berdoa saat pagi hari ini bagi mereka yang mengalami problem-problem rumah tangga, kehidupan mereka sehari-hari, baik itu dalam kesehatan mereka yang mereka harus berjuang untuk mempertahankan supaya tetap sehat. Kami percaya Engkau memberkati kami semua dengan makanan minuman yang baik, dengan olahraga kesehatan yang baik. Kami percaya Allah Roh Kudus memimpin kami. Kami juga berdoa untuk Bu Ineke dalam masa-masa pemulihan kesehatannya, Tuhan tolong. Untuk Tante Sianba yang akan pasang ring juga Tuhan tolong. Kami menyerahkan semua
rekan-rekan kami yang berjuang dalam kehidupan kesehatan mereka, supaya mereka berkemenangan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang dalam kehidupan ekonomi. Di masa-masa sulit sekarang ini, di mana banyak pekerjaan dikurangi, jam kerjanya, gaji dikurangi, begitu juga orang-orang yang ter-PHK tanpa alasan karena pengecilan tenaga kerja digantikan dengan robot dan sebagainya. Tuhan, tolonglah agar mereka dapat berjuang kembali di bidang ekonomi mereka. Mungkin mereka akan berwirausaha, mungkin mereka akan melamar pekerjaan di lain tempat. Tuhan beri mereka kemampuan, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang sengsara, melainkan mereka ada damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk negara-negara Amerika yang banyak homeless people, ekonomi masih carut marut. Mereka juga harus berjuang untuk mempertahankan ekonomi mereka di Eropa, di Afrika, di benua-benua lain. Tuhan, tolonglah mereka supaya dengan hikmat-Mu mereka dapat kembali normal, kembali urusan ekonomi ini. Kami juga berdoa untuk ketahanan pangan di sela-sela cuaca yang ekstrim. Tuhan, berkati para petani, para peternak, sehingga tidak ada yang hewan-hewan yang mati, sakit, dan juga tumbuh-tumbuhan akan berlangsung dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia di dunia ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ada di luar negeri. Mereka berjuang, mereka sekolah, mereka kuliah, mereka bekerja di Australia, di Eropa, di Amerika, di New Zealand, dimanapun mereka Engkau utus, di Taiwan, bahkan di Afrika. Tuhan, tolong mereka sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan mereka. Akhirnya kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. God bless you. See you tomorrow guys. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Haleluya.